Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali Sobat Sunyi Sepi di channel kami ini. Semoga cerita-ceritanya itu bisa menghibur kalian pendengar channel ini. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah yang baru saya dapat dari narasumber yang pernah melakukan satu perilaku yang tidak baik untuk dicontoh, yaitu dirinya ini pernah melakukan usaha dengan cara mencari penglaris, tapi yang didapat oleh si pelaku ini justru berakibat fatal pada keluarganya. Awal kisah, sebut saja namanya Pak Dirman. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an saat Pak Dirman mengalami PHK serentak di salah satu pabrik tempat dia bekerja. Pak Dirman yang usianya sudah hampir kepala 4, dirinya untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu pabrik terdekat pun dirasa susah dengan faktor usianya. Sementara istri dan anak-anaknya harus bergantung sepenuhnya pada dirinya, yaitu sebagai kepala rumah tangga. Dengan berbekal uang pesangon yang diberikan dari pihak perusahaan oleh Pak Dirman dengan istrinya ini ingin melanjutkan kehidupannya dengan mencari rezeki lewat usaha yang digunakan dalam bentuk usaha ini penjualan warung makan. Karena ibu atau istrinya Pak Dirman, ketika Pak Dirman berangkat kerja, anaknya ditinggal di rumah. Istrinya itu sering membantu tetangganya ketika hajatan, yang dikenal masakannya itu lumayan enak. Nah, berbekal pengalaman seperti itulah istrinya Pak Dirman ini punya inisiatif untuk membuka usaha tersebut. Setelah warung itu dibuka, hari demi hari, waktu demi waktu, setiap minggunya ini hasil awalnya itu lumayan, sampai akhirnya apa yang diinginkan itu semuanya bisa terkontrol. Dari pengeluaran, dari kebutuhan anak-anaknya, semuanya itu bisa terkontrol dengan kebutuhan yang didapatkan, dengan pendapatan yang didapatkan hasil dari warung makannya itu. Tapi di tahun kedua, warung makan Pak Dirman yang notabene memang dibantu oleh istrinya, yaitu Bu Surti. Waktu itu Bu Surti ini mengalami sakit-sakitan yang membuat Bu Surti ini tidak bisa melakukan aktivitas sehariannya, yaitu memasak seperti biasanya. Nah, karena seringnya Bu Surti mengalami sakit-sakitan, masakannya itu mulai berubah rasa karena dibantu oleh asistennya. Nah, ini pun berdampak pada pelanggan yang sering datang atau berkunjung ke rumah makan Pak Dirman ini. Seringnya rasa yang berubah, pelanggan satu persatu itu mulai meninggalkan warung makannya Pak Dirman dengan alasan rasa itu berbeda, tidak seperti saat Bu Surti ini yang menyajikan makanan. Nah, 1 bulan, 2 bulan, sakit yang diderita istrinya tidak kunjung pulih. Warung makan Pak Dirman ini ya hampir saja mengalami kebangkrutan. Dalam masa-masa tahun itu, Pak Dirman mulai kebingungan, sementara istrinya walaupun secara teori, secara masakan semuanya itu diarahkan oleh Bu Surti untuk asistennya yang masak di warung makannya. Karena waktu itu Pak Dirman dan istrinya itu sudah mempunyai pegawai yang memang dikhususkan untuk membantu Bu Surti memasak. Tapi ya kembali lagi ke beda tangan beda rasa. Nah, ini yang dialami warung makannya Pak Dirman. 2 bulan 3 bulan tidak kunjung pulih juga, usahanya itu ya memang hampir bangkrut. Pak Dirman ini bingung, harus bagaimana lagi memutar otak agar apa yang dia tanam dari warung makannya ini tidak bisa bangkrut total.
karena ya pelanggan itu mulai merasakan hal yang beda yang tidak membuat mereka kembali lagi, dan itu pun memang benar-benar dirasa oleh Pak Dirman. Nah, Pak Dirman sebagai kepala rumah tangga, karena keinginannya dia itu yang memang kebutuhan itu yang menjadi ujung masalah, yaitu tentang beberapa anaknya, 4 anaknya itu ya memang secara kebutuhannya itu tidak sedikit. 2 yang di SMK dan yang keduanya di SMP dan SD. Sementara kebutuhan anak sekolah di tahun itu lumayan besar. Kalau hasil warung makannya seperti ini terus, lama-lama akan tutup juga. Sementara uang pesangon dan juga apa yang menjadi tabungan Pak Dirman semuanya sudah dihabiskan untuk membuat warung dan juga untuk menjual dagangannya di warung makan itu. Salah satu hasil yang dia dapat yaitu 2 motor yang dibelikan untuk anak-anaknya. 1 tahun usahanya itu lancar sampai mampu membelikan motor-motor untuk kedua anaknya yang sudah di bangku SMA. Nah, keadaan itulah yang membuat salah satu kendaraan yang dikasihkan atau yang digunakan anaknya untuk berangkat sekolah itu dijual. Ya, karena untuk menyambung modal di warung makan yang dia dirikan. 3 bulan, 4 bulan berlalu, keadaan Surti semakin memburuk sampai singkat ceritanya Surti ini meninggal dunia. Karena memang secara kesehatan istrinya Pak Dirman ini, Bu Surti, memang sudah punya gangguan penyakit dalam sedari muda, yaitu saat melahirkan anak keempat. Setengah tahun penderitaan itu benar-benar dirasakan oleh Bu Surti sampai akhirnya dia meninggal. Nah, warung makan yang didirikan Pak Dirman tanpa hadirnya Bu Surti lagi, rasa-rasanya Pak Dirman ini tidak akan mampu untuk mengembangkan usahanya, yaitu warung makan tersebut. Sementara asisten rumah tangganya, yaitu asisten yang dipercaya untuk memasak masakan warung makan itu, tidak memberikan dampak positif. Nah, singkat ceritanya, Pak Dirman karena kebingungan dengan keadaan tersebut, dia itu mencari informasi bagaimana caranya agar warung makan itu bisa pulih kembali. Dia ketemu dengan salah satu orang yang memang notabene ini orang setengah kejawen, mohon maaf saya sebut adat, sebut suku. Orang kejawen, orang yang memang secara keilmuan, kebatinan dan juga pengetahuan secara gaibnya itu lumayan ada. Sebut saja namanya Mbah Saprol. Nah, Mbah Saprol ini dikenal Pak Dirman ketika Mbah Saprol ini sedang makan di warung makannya. Pak Dirman mengeluh ke Mbah Saprol, "Mbah, gimana Mbah? Baru kelihatan." Karena Mbah Saprol ini memang sering berkunjung ke rumah makannya ya untuk sekedar minum air teh. Karena yang dia pinta itu jarang makan tapi semacam medang saja. Nah, di saat itu ngobrol, pembicaraan antara Mbah Saprol sama Pak Dirman ini mulai ada. Nah, mengarah ke salah satu tujuan tentang bagaimana meningkatkan usaha warung makannya. Nah, Mbah Saprol yang memang dikenal sebagai ahli spiritual, seorang praktisi. Nah, Mbah Saprol ini menyarankan ke Pak Dirman, "Gini aja Pak, kalau usaha Bapak kayak gini terus, ndak ada yang bantu, ya lama-lama hancur juga." Nah, waktu itu Pak Dirman bingung, maksudnya ndak ada yang bantu itu gimana Mbah? Ya, kalau zaman sekarang, kalau kita bawa apa adanya badan kita, ya kita untung-untungan saja. Kalau kita lagi pas beruntung ya warung makan kita rame. Tapi kalau kitanya apa adanya kayak gini, kita kalah saing dengan warung makan yang lain yang hampir mayoritas menggunakan rewangan, menggunakan bantuan. Maksudnya gimana Mbak? Saya belum paham. Waktu itu Pak Dirman belum tahu maksud tujuan Mbah Saprol ini mengatakan seperti itu. "Gini loh Pak Dirman," kata Mbah Saprol, "intinya kalau Pak Dirman pingin
masakan dan juga warung makan ini rasanya enak dan juga berkembang secara pesat, ada satu cara, yaitu dengan cara menggunakan media penglaris. Maksudnya media penglaris gimana Mbah? Tanya Pak Dirman ke Mbah Saprol. Ya media penglaris itu bermacam-macam, tergantung kesepakatan dan perjanjian orang yang menginginkan penglaris itu. Nah, singkat ceritanya, Pak Dirman yang waktu itu warung makannya memang dalam keadaan turun, keadaan yang sangat kritis, ya hampir bangkrut. Pak Dirman ini mengambil salah satu cara dengan cara mendapatkan penglaris tapi lewat bantuan jin yang secara perjanjian tersebut itu berakibat fatal. Tapi waktu itu Pak Dirman ini tidak memikirkan apapun tentang dampak dari penglaris yang dia gunakan. Lewat Mbah Saprol itulah Pak Dirman mendapatkan penglaris lewat media berupa kain kafan yang sudah dibungkus oleh kain putih yang diikatkan di warung makan, di tiap-tiap pintu, di tiap-tiap atap, dan juga ditempelkan di tembok. Semua itu dilakukan Pak Dirman semata-mata tujuannya untuk meningkatkan usahanya, yaitu warung makan tersebut. Benar apa kata Mbah Srapol, keinginan Pak Dirman 2 hari setelah jimat itu dipasangkan, pengunjung itu mulai berdatangan dan tidak pernah mengeluh lagi seperti dulu saat orang yang masak ini selain ibunya. Mereka justru merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika memakan di tempat itu. Singkat ceritanya, usaha warung makannya Pak Dirman ini 1 tahun ke depannya itu benar-benar bisa menaikkan derajat Pak Dirman. Sampai akhirnya Pak Dirman ini mampu membuat cabang warung makan di lain tempat. Mungkin bukan satu kecamatan, tapi lain kecamatan. Disitulah Pak Dirman mendirikan warung makan cabang Pak Dirman yang lain. Lewat bantuan Mbah Saprol juga di sana ditaruh jimat-jimat penglaris itu. Tapi yang didapatkan Pak Dirman selama 1 tahun menggunakan media penglaris itu, Pak Dirman ini mulai merasakan ada sesuatu yang beda dengan tubuhnya, yaitu dengan kakinya. Di kaki kanan dia merasakan kaki ini seperti sudah tidak bisa digerakkan, seperti orang rasanya seperti lumpuh. Ini cerita Pak Dirman waktu itu di tahun pertama. Dia merasakan kakinya itu benar-benar sangat berat untuk dilangkahkan. Nah, sampai akhirnya warung cabang itu dibuka, tapi Pak Dirman tidak pernah melihat lagi warung makan cabang tersebut. Ya karena keadaan tubuh fisiknya ini yang memang dia itu hanya di dalam kamar rumah yang sudah direnovasi. Nah, sementara anak-anaknya, yaitu anak yang sudah lulus, salah satunya itu mengelola usaha yang dikelola ayahnya itu Pak Dirman dengan mengontrol warung makan yang kedua. Nah, anaknya Pak Dirman ini tidak tahu menahu kalau ternyata orang tuanya itu menggunakan jimat. 1 tahun, yaitu setahun pertama semenjak warung makan utama itu naik secara drastis, mampu membuka cabang, kakinya mulai terasa lumpuh. Nah, kaki satunya itu tidak berselang lama, hanya dalam waktu 3 bulan. Kakinya mulai merasakan lumpuh yang hampir bagian tubuh paling bawah, yaitu kakinya itu benar-benar tidak bisa digerakkan. Entah sebab apa, karena ya dari hasil dokter sewaktu dia periksa, dia dirawat di salah satu rumah sakit terbesar pun, kesimpulan yang diberikan ke Pak Dirman dari hasil dokter ini, analisanya kalau Pak Dirman ini mengalami stroke ringan atau lumpuh ringan. Karena keadaan itulah Pak Dirman ini meminta tolong sama anak yang pertamanya yang ditugaskan mengontrol warung makan yang kedua, itu warung cabangnya, meminta untuk menghubungi Mbah Saprol. Karena
Pak Dirman ini merasakan ada yang aneh, ada yang janggal dengan lumpuh yang dia terima. Karena hasil dokter ini tidak memuaskan untuk dirinya. Dia dirawat sampai beberapa minggu, ini tidak ada hasil yang signifikan yang membuat dirinya itu bisa sembuh. Nah, anak yang pertamanya ini setelah disuruh orang tuanya, dia itu menghubungi Mbah Saprol. Ketemu Mbah Saprol ini datang ke tempat tinggalnya Pak Dirman. Melihat kondisi Pak Dirman yang kakinya sudah tidak bisa bergerak apa-apa, sementara tubuhnya itu hanya duduk di bangku roda. Pak Dirman ini menceritakan, sebenarnya apa Mbah yang terjadi padaku? Kok seperti ini? Nah, Mbah Saprol itu sebenarnya mau ngomong atau tidak itu masih dia itu diam. Mbah ini gimana? Solusinya gimana? Nah, keadaan sekitar karena anak dan 3 anaknya ini sudah tidak ada di rumah. Memang kebetulan waktu itu ketiganya ini sedang keluar bermain-main, sementara adik atau anak yang kedua juga ikut kakaknya ngontrol di salah satu rumah makannya. Nah, Pak Dirman ini ditinggalkan sama anaknya sama Mbah Saprol. Nah, mereka itu baru mulai ngobrol. Kakimu yang sedang lumpuh ini Pak Dirman, itu sebenarnya merupakan bagian dari usaha yang Anda dapatkan. Maksudnya gimana Mbah? Ya inilah, setiap ada hasil itu pun pasti di belakangnya akan mendapatkan dampak. Tidak semudah seperti yang Pak Dirman bayangkan. Mereka para perewangan yang bertempat di tempat Pak Dirman, dia juga butuh makan, dia juga butuh sesaji dari Pak Dirman. Tapi Pak Dirman itu selalu melalaikan, selalu melupakan. Nah, ini berdampak pada kakinya Pak Dirman. Lah terus gimana Mbak solusinya? Kemurkaan para perewangan atau jin yang sudah ditaruh sama Mbah Saprol di tempat warung makannya ini, solusinya adalah dengan cara Pak Dirman ini memilih keempat anaknya yang harus dijadikan tumbal. Saat itu Pak Dirman sangat shock karena harus menumbalkan salah satu anaknya. Pak Dirman bengong. Mbah, apakah tidak bisa selain dengan menumbalkan anak-anakku? Itu cara yang paling terbaik. Kalaupun Pak Dirman tidak mau, tidak apa-apa. Tapi risikonya Pak Dirman sendirilah nanti yang harus bertanggung jawab. Dan kedepannya warung makan Pak Dirman yang dulu sepi, ia akan kembali seperti dulu lagi. Karena di balik kesuksesan yang Pak Dirman dapatkan dengan kebahagiaan anak-anaknya Pak Dirman, itu ada tuntutan di baliknya, yaitu dari perewangan ini yang menuntut balik apa yang sudah dia berikan ke Pak Dirman. Nah, Pak Dirman waktu itu harus memilih antara anaknya atau dirinya. Seandainya dirinya, dia membayangkan waktu itu Pak Dirman itu membayangkan, untuk apa aku bekerja kalau anakku yang harus kutumbalkan. Nah, ketika dirinya yang harus ditumbalkan, bagaimana masa depan anak-anakku setelah usahanya itu bangkrut, sementara mereka itu belum mengenal dunia pekerjaan. Nah, singkat ceritanya, Pak Dirman ini memilih salah satu anaknya, yaitu anak yang terakhir yang masih duduk di bangku SD. Keadaan Pak Dirman dengan kursi roda yang dia pakai itu diantar sama sopir pribadinya dengan mobilnya, diajak oleh Mbah Saprol ke salah satu tempat tertentu, tepatnya di salah satu lereng bukit yang letaknya di daerah Jawa Tengah. Dia pamitan sama ketiga anaknya, termasuk anak yang terakhir juga, berarti keempat. Yang dilakukan Pak Dirman terhadap anak yang terakhir itu sangat berbeda dengan ketiga anaknya yang lain. Dipeluk, disayang,
Seakan-akan Pak Dirman ini enggan melepaskan pelukannya karena Pak Dirman tahu betul kalau dialah yang akan dijadikan syarat kesembuhan dan juga kesuksesan warung makannya ini. Nah, setelah pelukannya sangat lama, tangisan itu mulai keluar tanpa ada suara, yang ada hanya tetesan air mata. Anak yang pertama ini sempat menanyakan, "Bapak kenapa, Pak? Kok peluk Dede ini sembari nangis?" "Tidak apa-apa, Nak. Bapak khawatir saja." Waktu itu dijawab sama Pak Dirman untuk anaknya. Nah, setelah pelukan atau kehangatan pelukan terakhir Pak Dirman ke anaknya, dia berangkat sama Mbah Saprol. Sesampainya tujuan, nah di sanalah dia melakukan ritual dengan keadaan tidak atas kursi roda. Nah, Mbah Saprol memberikan tuntunan cara bagaimana dia harus ritual. Itu semuanya ternyata sudah disiapkan oleh Mbah Saprol. Dia menemui juru kunci yang dilarang tersebut. Nah, disitulah Pak Dirman melakukan ritual. Tidak lama, hanya butuh 1 malam, Pak Dirman ini ritual di tempat itu. Yang membuat Pak Dirman aneh ketika juru kunci ini menarik atau menyuruh Pak Dirman untuk kembali ke tempatnya, karena juru kunci ini sangat tahu betul kalau orang yang melakukan ritual itu sudah sukses. Dipanggil Pak Dirman oleh juru kuncinya di salah satu gua. Didatangi Pak Dirman, "Sampean sudah lulus, sampean sudah sukses, sekarang keluar." Waktu itu masih pagi hari. Dia keluar dari gua tanpa disadari Pak Dirman. Pak Dirman yang masih duduk di bangku kursi roda, dia itu melangkahkan kakinya. Dia meninggalkan kursi roda itu di dalam gua. Keadaan seperti itu, Pak Dirman ini belum sadar betul kalau ternyata dia itu sudah sembuh. Dia bangun dari kursi rodanya ketika dipanggil oleh juru kunci. Dia melangkah. Nah, setelah di pintu gua, kita melihat terbitnya matahari, melihat pepohonan, suara burung, dan sejuknya pagi hari di lereng bukit itu, dia baru tersadar ketika dia memegang kakinya. "Loh, saya sudah sembuh, Mbah. Saya sudah sembuh." Sementara juru kuncinya itu tersenyum kecil. "Iya, sampean sudah sembuh kembali seperti semula. Sekarang Pak Dirman boleh pulang sama Mbah Saprol dan juga sama supirnya. Untuk urusan kedepannya itu urusan saya. Yang penting Pak Dirman sudah sukses ritualnya." Nah, singkat cerita, pamitan Pak Dirman dan Mbah Saprol ini ke juru kunci itu. Dia pamitan balik lagi ke tempat tinggalnya. Perjalanan itu ditempuh kurang lebih hampir 3 jam perjalanan untuk sampai ke tempat itu. Sesampainya di rumah, karena Pak Dirman ini tidak langsung ke rumahnya, tapi mampir dulu di rumah Mbah Saprol. Nah, Mbah Saprol itu mengingatkan ke Pak Dirman, "Nanti kalau ada apa-apa di rumah, kamu jangan kaget." "Maksudnya apa, Mbah?" "Iya, kan kamu kemarin sudah sepakat kalau anak kamu yang terakhir itu yang menjadi syarat kesembuhan dan juga kejayaan kamu dengan usaha kamu." "Iya, Mbah, iya, Mbah." "Iya, Mbah" itu dalam hatinya Pak Dirman waktu itu benar-benar berdebar-debar. Apa yang terjadi dengan anakku? Apa yang terjadi dengan anakku? Itu pertanyaan itu selalu muncul. Nah, Pak Dirman ini pamitan sama Mbah Saprol. Dia tidak naik motor, dia tidak naik mobil, tapi dia lebih memilih untuk berjalan kaki. Kemana? Ke rumahnya itu, ke tempat yang memang letaknya itu tidak terlalu jauh dari tempat Mbah Saprol untuk ke rumahnya. Berjarak hanya sekitaran 500-an meter. Nah, saat dekat dengan rumahnya, Pak Dirman ini melihat kerumunan warga yang sudah sangat ramai di dalam rumah dia sendiri. Sementara anak yang pertama itu terlihat jelas di antara kerumunan sembari menunggu kedatangan
Pak Dirman. Dia tahu betul Pak anaknya itu sedang menunggu, menanti bapaknya kemana. Ditengok, dia melihat dari kejauhan. Anaknya itu melihat, menengok kanan kiri. Nah, setelah terlihat, mungkin anak itu mengetahui bapaknya pulang. Anak yang pertama ini menghampiri Pak Dirman, dipeluk Pak Dirman. Bapak, Dedek Bapak, Dedek kenapa, Dedek kenapa? Dedek sudah tiada, Dedek sudah meninggal. Meninggal kenapa? Kamu ngomong jangan ngaco, Dedek kenapa? Jadi Pak Dirman ini pura-pura tidak tahu kalau sebenarnya dia sendirilah yang melakukan terhadap anaknya itu. Dedek kenapa? Dedek kenapa? Dedek Pak, kemarin, semalam, sewaktu keluar dengan saya untuk menjaga warung makan, Dedek itu keluar Pak dari warung tanpa disadari saya. Dia itu tertabrak oleh motor yang lewat di depan warung makan. Ayo Pak cepat, kita lihat itu Dedek di dalam. Lari kecil berdua. Pak Dirman dengan anaknya menyusuri kerumunan orang yang sudah ada di rumah Pak Dirman ini, melihat sosok anak yang paling kecil, anak terakhir itu sudah dikafani. Karena semalam kejadian saat anaknya ini mengalami kecelakaan, saat anak yang pertamanya ini mengajak untuk menjaga warung makan di warung cabangnya, tanpa disadari oleh kakaknya, adiknya itu keluar dari warung makan yang dijaganya itu. Disitulah terjadi musibah. Saat dia melewati jalan, ada sepeda motor yang menabrak dirinya sampai terpental, yang membuat kepalanya terbentur aspal, yang akhirnya adiknya itu tidak tertolong lagi. Walaupun sempat dibawa di rumah sakit, tapi nyawa adiknya itu tidak tertolong. Nah, Pak Dirman mendengar cerita dari anaknya yang seperti tadi. Pak Dirman mengingat saat dia itu melakukan ritual. Saat malam itu benar-benar dia menyepakati, mengiyakan bahwa anaknya itu yang akan dijadikan syarat untuk kekayaan dan juga kesembuhannya. Singkat ceritanya, pemakaman anaknya itu dilangsungkan setelah 7 harinya. Pak Dirman ini merasakan ada yang benar-benar membuat hatinya itu tersakiti. Kekecewaan, penyesalan yang sangat-sangat mendalam. Karena di dalam 7 harinya Pak Dirman ini melakukan tahlil rutin selama 7 hari, itu dibarengi dengan salah satu ustadz atau kiai setempat yang dikenal juga sebagai praktisi. Nah, di situ Pak Dirman ini sering duduk dengan kiai itu. Nah, secara bahasa kiai itu sedikit menyinggung perasaan Pak Dirman. Kalau sesungguhnya kekayaan duniawi itu hanya sementara, tapi kebahagiaan itu bisa didapat tanpa harus dengan bantuan apapun, tapi dengan memohon ridho Sang Pencipta. Dengan usaha yang diciptakan dalam wujud manusia diberikan akal untuk berikhtiar dan berusaha, dengan berdoa dan berusaha, semua akan diberikan kemudahan. Ketika dirinya yang dalam keadaan berduka waktu itu, praktisi yang seorang kiai ini sering mengingatkan Pak Dirman. Semuanya itu dikembalikan lagi ke Sang Pencipta. Anak bapak yang sudah meninggal tidak mungkin kembali lagi. Nah, disitulah semenjak selesainya tahlilan, Pak Dirman itu merenung sendiri, sering melamun, sering melakukan hal-hal yang membuat anaknya itu semakin bingung. Karena apa? Sering merenung di dalam kamar sendiri, jarang sekali berangkat ke warung makannya.
Sementara pekerjaan warung itu sampai tutup 1 minggu lamanya karena ya kejadian anaknya yang meninggal itu. Sampai hampir 15 hari warung makan Pak Dirman ini belum buka. Karena anaknya yaitu menunggu Pak Dirman untuk menyuruh membuka warungnya. Tapi sampai setengah bulan itu tidak dibuka sama sekali. Ditutup warung makan yang 2 itu. Sampai akhirnya anaknya itu menanyakan ke Pak Dirman, "Pak, kapan kita mau buka warung lagi, Pak?" Waktu itu Pak Dirman tidak menjawab apa-apa sama anaknya. Sampai beberapa kali pertanyaan baru tersadar kalau anaknya itu ada di hadapannya. Jadi keadaan merenung, melamun itu yang membuat Pak Dirman itu tidak sadar sepenuhnya kalau anaknya itu ada di hadapannya dengan pertanyaan yang sama. "Bapak kenapa?" ditanya dari beberapa kali saya nanya kok diam terus. "Apa yang Bapak pikirkan?" Bapak sedang bingung, Nak. Menyesal kenapa, Pak? Menyesal tentang adik kamu yang baru kemarin dimakamkan. Itu kesalahan Bapak. Itu bukan kesalahan Bapak, Pak. Tak jawab anaknya. Kesalahan saya yang tidak menjaga adik. Saya teledor, Pak. Tidak, Nak. Itu semua karena Bapak. Maksudnya Bapak gimana? Ya karena Bapak meninggalkan kamu dengan adik-adik kamu. Asal kamu tahu ya, Nak. Sebab adik kamu yang meninggal. Mungkin kamu melihat itu secara wajar. Tapi di balik meninggalnya adikmu, Bapak sangat-sangat menyesali. Sangat-sangat menyesali kejadian itu. Bapak pergi dengan Mbah Saprol. Sembuhnya Bapak ini itu harus ditukar dengan nyawa adik kamu. Sontak anaknya kaget. Maksudnya Bapak gimana? Nah, maafkan Bapak. Maafkan Bapak. Bapak sadar sekarang. Bapak sadar betul apa yang Bapak lakukan ini semuanya salah. Semoga Tuhan mengampuni saya. Saya ingat bagaimana Pak Kiai sering ngomong sama saya, sering bercerita tentang dunia, tentang kekayaan, tentang perilaku. Saya minta tolong sama kamu, Nak. Sebenci apapun kamu sama Bapak, tapi sebelumnya Bapak minta tolong, panggilkan Pak Kiai untuk Bapak. Bapak tidak akan membuka warung itu sebelum Bapak ketemu dengan Pak Kiai. Ada yang ingin Bapak sampaikan, ada yang ingin Bapak ceritakan. Dalam kebingungan anaknya, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Dirman waktu itu, anaknya itu masih bingung. Atas keinginan bapaknya, anaknya itu berangkat menemui Pak Kiai yang mengimami tahlil selama 7 hari pemakaman adiknya. Setelah datang, ditemui oleh Pak Dirman Pak Kiai itu, Pak Kiai. Sementara anaknya itu duduk di sebelahnya. Bercerita satu persatu sampai terjadinya anaknya yang meninggal. Itu diceritakan dan Pak Kiai ini mendengarkan dengan seksama. Dan anaknya yang duduk di sebelah Pak Dirman ini sempat emosi, sempat tidak terima karena perilaku bapaknya yang tega menukarkan segala kekayaan dan juga kesembuhannya dengan kematian adiknya. Nah, tapi ditenangkan oleh Pak Kiai. Sabar, Nak, sabar, Nak. Bagaimanapun juga itu bapak kamu. Kesalahan bapak kamu. Semoga Tuhan mengampuni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni apa yang sudah bapak kamu lakukan. Kamu sebagai anak tidak boleh membenci walaupun bapak kamu seperti ini. Nah, setelah ditenangkan baru Pak Kiai ini lanjut untuk menceritakan apa yang harus dilakukan Pak Dirman.
diajarkan satu persatu bagaimana cara memutuskan hubungan ikatan dengan jin yang sudah menjadi sekutu. Memutuskan perjanjian bagaimana caranya. Nah, singkat ceritanya, selama hampir 3 bulan lamanya, Pak Kiai dengan Pak Dirman ini melakukan aktivitas yang benar-benar membuat Pak Dirman ini menjadi orang yang sadar sepenuhnya. Walaupun teror di dalam, Pak Dirman melepaskan ikatan dengan iblis yang sudah membantu kekayaannya, yang sudah menumbalkan anaknya. Karena Pak Dirman tidak membuka warung makannya, dan jin atau yang sudah iblis yang sudah bersekutu, Pak Dirman ini ya dipuji oleh Pak Kiai. Syukur alhamdulillah Pak Dirman tidak lagi menggunakan penglaris itu di warung Bapak. Karena sepeninggal anak Bapak sampai sekarang tidak membuka warung itu. Jimat semua yang ada di warung makan itu dilepaskan, dibentengi, seluruhnya dipagari oleh Pak Kiai itu agar pengaruh-pengaruh dari iblis yang sudah bersekutu dengan Pak Dirman itu keluar. Tapi kenyataan yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Dirman bahwa anaknya itu menjadi korban daripada keserakahannya dia, yang dikarenakan dia takut miskin, dia takut menderita. Nah, ini satu kisah tentang bagaimana Pak Dirman saat dirinya dalam masa-masa kesusahan, yang takut akan kemiskinan, takut akan kesengsaraan, justru malah berakibat dia itu lari tersesat ke jalan yang tidak benar. Dan meninggalnya anaknya itu yang membuat dirinya itu benar-benar menyesali atas apa yang pernah dia lakukan. Semenjak saat itu, Pak Dirman dan anak-anaknya membuka warung, tapi tidak sedikit pun tanpa rewangan. Justru tanpa rewangan itulah dia dengan yakin, dengan ibadahnya, dengan tekun bermunajat kehadirat Sang Pencipta, usahanya itu jauh lebih hebat dari dia sewaktu menggunakan perewangan. Nah, inilah apa yang dinamakan bagaimana kedekatan Sang Pencipta dengan hamba-hambanya. Jika hamba-hamba Allah yang benar-benar meminta, yang benar-benar yakin, akan diberikan lebih. Nah, disitulah Pak Dirman ini akhirnya cerita ini tersampaikan ke channel Sunyi Sepi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positif dan sisi baiknya saja. Akhir kata, semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, share, dan juga subscribe. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.